Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem nilai dan etika. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang memuat hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar. Meskipun nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia, serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis ini merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Hubungan nilai, norma, dan moral. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Norma etika bersumberkan Pancasila. Sunoto 1982 memberikan pengertian etika Pancasila sebagai filsafat moral atau filsafat kesusilaan yang berdasar atas kepribadian, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup berbangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika Pancasila mengandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filsafat tercantum dalam Undang-Undang 1945 di dalam pembukaan memiliki implikasi etis, yakni sebagai sumber norma etik yang bersumber dari pemikiran mendalam terhadap nilai dasar Pancasila. 1. Nilai Pancasila sebagai sumber norma etik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman konsep dan teori etika. Dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan tentang perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Dalam mengkaji masalah, etika terdiri dari dua teori. Yang pertama, teori konsekuensialis adalah teori yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik yang lebih banyak atau buruknya. Yang kedua, teori non-konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Teori ini disebut juga dengan etika deontologi.
Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. 2. Etika teleologi. Pandangan etika teologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat perbuatan itu. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. 4. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dari menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawahantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam pelaksanaan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat.